Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1A Satap Cimanggu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apa. Pada kesempatan kali ini marilah kita membahas sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas masalah visi misi untuk SMPN 1 Satap Cimanggu. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membedah program sekolah SMP Negeri 1 Atap Cimanggu. Bagaimana sih ke depannya? Di layar kita lihat ini profil SMP kita tercinta. Jadi SMP Negeri 1 Atap 1 Cimanggu itu adalah sekolah menengah pertama yang terletak di Pegunungan, tepatnya di Desa Karangsari. Sebenarnya di daerah kita itu ada SMP juga tapi swasta, tapi kita itu lebih dulu berdiri. Kalau nggak salah tahun 2006 berdiri. SMP Satap 1 Cimanggu itu insya Allah akan memberikan, walaupun akses jalan lainnya kurang begitu bagus, tetapi insya Allah SMP Satap 1 Cimanggu itu akan memberikan hal yang semaksimal mungkin untuk supaya anak itu mempunyai lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terutama nanti efeknya akan berpengaruh kepada warga sekolah kita. Next. Sekarang kita lihat profil sekolah kita. Jadi untuk sebelum kita lanjut ke program, kita lihat profil sekolah kita. Seperti dikatakan tadi bahwa SMP Negeri 1 Atap Cimanggu itu didirikan tahun 2006 dan merupakan sekolah menengah pertama di Desa Karangsari yang didirikan dengan tujuan supaya anak-anak di sekitar Desa Karangsari itu mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan, ya. Terutama dari SD itu diharapkan dapat lanjut ke SMP-nya. Pada waktu itu mungkin tujuannya untuk mensukseskan program wajib belajar 9 tahun pada saat itu, ya. Luasnya itu sekitar 3.004 meter persegi dengan bangunan insya Allah nyaman untuk para peserta didik. Saat ini Satap Cimanggu itu memiliki 3 kelas dengan jumlah 69, jadi ada peningkatan dari tahun kemarin. Dari 11 guru yang berpengalaman insya Allah, ya. Kami menyediakan sarana-prasarana pendukung pendidikan yang insya Allah lengkap juga. Ada 1 perpustakaan, 1 gedung lab IPA, 1 lab komputer, 1 musola, 1 ruang guru, 2 kamar mandi siswa, 1 kamar mandi guru, dan lapangan olahraga. Jadi kalau melihat jumlah siswa yang ada itu, insya Allah semuanya itu mencukupi, dibilang sudah cukup. Next. Visinya kemarin sudah dibahas di kesempatan yang lalu. Kita bahas bahwa terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, jujur, disiplin, dan berwawasan lingkungan serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Misinya banyak sekali nih. Memfasilitasi peningkatan prestasi siswa-siswa minat bakat melalui pendampingan dan bekerjasama dengan orang tua. Yang kedua, membagi sosial anak kuliah melalui rutinitas keagamaan dan pembiasaan budaya positif. Kira-kira ini rutinitasnya apa ya? Sudah pernah dilaksanakan ya? Mungkin Asmaul Husna setiap awal pelajaran dan sebagainya. Mungkin baca Al-Quran, surat Al-Fatihah dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Jadi sekarang ini walaupun ada pro kontra,
kelebihannya karena tidak ambil anaknya dianggap pasti punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang keempat, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi, kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Ya, yang bertoleransi, toleransi itu tidak hanya di bidang keagamaan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, bertoleransi itu diperlukan baik antar siswa dengan siswa, antar guru dengan siswa maupun antara guru dengan guru. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk kesadaran dan kepedulian lingkungan. Sedangkan tujuannya adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, terampil, berkarakter, berwawasan luas sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Itu tujuannya. Insya Allah mulai perlahan kita sudah mulai bersaing, walaupun itu mungkin di bidang olahraga dan lain sebagainya. Next, ini prestasi siswa yang insya Allah sudah dan akan berlanjut. Satu di bidang kejuaraan lomba, siswa satu Cimanggu itu telah memenangkan kejuaraan lomba di bidang olahraga. Ya, tahun kemarin itu alhamdulillah juara kedua ya, sepak takraw putri. Terus yang kelulusannya, tingkat kelulusan SMP 1 atap Cimanggu itu mencapai alhamdulillah 100% setiap tahun. Beasiswa juga setiap tahun terdapat 99%, luar biasa. Peserta didik yang mendapatkan beasiswa KIP untuk memungkinkan mereka menerima bantuan. Bahkan kemarin dapat bantuan juga ya, yang lewat pemerintahan desa. Itu juga salah satu wujud peran serta pemerintahan desa untuk membantu kesuksesan program belajar di SMP Negeri 1 Atap Cimanggu. Next, kegiatan yang sedang dan langsung berlanjut mudah-mudahan lebih meningkat lagi, yaitu yang pertama kepramukaan sudah berlangsung tiap Jumat ya, Jumat. Terus poli dan takraw juga walaupun di sekolahan itu diadakan, tapi kalau umpamanya ada event siswa-siswa SMP 1 Cimanggu itu selalu berkerasa. Hadroh juga sering ditampilkan, seni tari juga, ada paskibra juga, terus English club. Next, ini adalah gambar-gambar contoh indikator program sekolah ekstrakurikuler pramuka. Sudah sering diadakan perjusan ya namanya ya, perjusan yang mungkin mengikuti event LT dan sebagainya. Ini adalah klub voli kita dan mudah-mudahan nanti ada regenerasi untuk selanjutnya. Dan itu klub kita ketika ikut berpartisipasi berperan di cabang Popda, cabang sepak takraw, dan alhamdulillah meraih juara yang kedua, berarti masuk final alhamdulillah. Next, sekarang contoh indikator program sekolah ekstrakurikuler hadroh. Ya, ini mungkin bisa juga bekerja sama dengan lembaga keagamaan yang ada di sekitar kita, dengan ibu-ibu pengajian. Ada yang beli sekarang ya, mungkin awalnya minjem, tapi sekarang alhamdulillah kita bisa beli. Dan ini juga di bawah asuhan guru-guru kita, ada Bu Titi, ada Bu Neni, ada Bu Lali dan lain sebagainya. Itu bagian tarinya itu bisa tampil memukau. Insya Allah tahun depan lebih berikan lagi. Dan ini paskibra ya, kemarin juga setiap kali ada event besar mereka alhamdulillah tampil memukau di depan masyarakat sekitar, seperti pokoknya perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, SMP Negeri 1 Atap Cimanggu pasti tampil luar biasa. Kita lanjut contoh indikator program sekolah kerjasama dengan masyarakat ya. Ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti komite sekolah jelas, dengan tokoh masyarakat dan pemerintahan daerah juga jelas. Seperti kemarin
kita mendapat bantuan juga dari pemerintah desa. Itu juga merupakan salah satu wujud kolaborasi antara SMPN 1 Atap Cimanggu dengan pemerintahan Desa Karangsari. Juga melalui kemitraan sekolah kita mendapatkan dukungan berbagai sumber daya fasilitas program bersama yang bermanfaat bagi siswa. Juga masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah dan pembinaan ekstrakurikuler, insya Allah. Contoh indikator program sekolah, ada beberapa keterlibatan dan dukungan. Dukungan itu terutama yang paling berperan itu adalah orang tua siswa. Jadi tanpa izin, tanpa dukungan, tanpa doa dari orang tua siswa, insya Allah itu tidak akan terwujud segala prestasi yang dapat diperoleh dari program ekstrakurikuler. Terus keterlibatan aktif orang tua, terutama mungkin dalam doa dan dukungan moral, material dan lain sebagainya untuk terwujudnya kegiatan-kegiatan baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Terus ada komunitas rutin juga yang terjalin baik dengan orang tua dan orang tua dengan guru, guru dengan guru, untuk membantu perkembangan anak dan menyelesaikan masalah bersama. Karena tidak mustahil selama proses belajar mengajar mungkin ada gesekan-gesekan, ada permasalahan yang bagi anak itu sangat membutuhkan dukungan dari orang tua maupun gurunya. Terus benar-benar belajar juga ya, orang tua dapat mendampingi mereka belajar dan memastikan untuk mengerjakan dan dapat memahami. Jadi itu pantauan dari orang tua sangat mutlak diperlukan terutama di luar jam-jam pembelajaran. Next. Sudah? Ya. Untuk program ke depan mungkin ada yang perlu direvisi, mungkin ada yang perlu ditambahkan, ada saran-saran dari rekan-rekan guru kira-kira yang positif itu baiknya seperti apa sudah cukup seperti itu, kira-kira siapa yang mau berpendapat? Bu Tiwi mungkin? Oke, nanti Pak Ono sebagai senior lanjut apa senior Pak? Ono dulu? Tiwi dulu, oke? Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Untuk program sekolah yang sudah ada di SMP 1 atau 1 Cimanggu ini saya sudah bagus, baik ekstrakurikulernya, pramuka, lalu ada paskibraka, ada takraw olahraga dan yang lainnya itu sudah baik. Yang mungkin yang perlu ditingkatkan adalah literasinya. Jadi literasinya itu bukan anaknya, cuma fasilitasnya kita yang sangat terbatas, buku-buku cerita yang ya hampir cuma beberapa nih. Jadi kalau misalkan itu diputarkan, anak itu akan kembali lagi ke buku tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mungkin dari pihak sekolah untuk memfasilitasi biar literasi itu bisa berjalan, entah itu mengadakan buku cerita atau dengan menambahkan yang kemarin Bapak Adi pernah bercerita bahwa bagaimana kalau ditambahkan dengan internetnya di digital ya, dan lewat internetnya ditambah sehingga bisa menggunakan literasi digital, menggunakan buku-buku digital. Mungkin itu saja yang perlu ditingkatkan. Yang selebihnya sudah bagus, anak-anaknya juga sudah sangat semangat sekali dalam semua kegiatan. Mereka tidak ada yang mengeluh capek atau apapun, tapi mereka sangat luar biasa. Untuk satu-satu pokoknya sudah, menurut saya sudah bagus sekali. Terima kasih. Makmur, ya, salam Makmur Kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cenderung kepada pengoptimalan kepada siswa. Tadi saya melihat
ekstrakurikulernya banyak macamnya. Di antaranya saya menggarisbawahi tentang hadroh, mengingat bahwa latar belakang siswa di kita ini adalah latar belakangnya siswanya agamis. Oleh karena itu kami berencana agar pengoptimalan dana ini bisa berlanjut dan berguna untuk ekstra memanfaatkan banyak siswa, yaitu hadroh. Oleh karena itu berupaya akan atau harus diadakan pembelian alat-alat hadroh. Kenapa tidak Drum Band memang memanfaatkan siswa banyak, tetapi pemeliharaan dan pembiayaan lanjutannya Drum Band. Karena saya pernah mengurusi di SMK Raden Patah, Drum Band melibatkan banyak anak, memang benar banyak anak, tapi itu biayanya yang sangat besar. Tidak cukup hanya untuk membeli alat, tapi yang lain-lainnya, seragamnya, mayoretnya, pakaiannya. Kemudian ke sana kalau dalam kurun waktu 3 bulan pakaiannya aja baik, dipelean ku batu gitu loh, mampu beli baju aja tiap tampil kan gitu. Nah itu. Jadi untuk SMP SATA mengingat dan menimbang, kayaknya yang diutamakan kalau makan itu diusahakan yaitu pembelian alat hadroh untuk melibatkan ekstra banyak anak. Kalau pramuka sih udah otomatis itu mah ekstra wajib, itu sudah otomatis. Nah ekstra yang lainnya. Nah tadi kalimat Mutiwi bahwa siswa kita memang semangat, untuk tambah semangat lagi kita tanamkan di seni yang keagamaan. Untuk seni yang umum kita sudah punya original, pemain sudah ada. Jadi kita sudah cukup mendukung. Mungkin itu saja dipentingkan nanti dalam alat-alat hadroh tersebut. Insya Allah kalau hadroh itu peralatannya tidak begitu banyak, tidak begitu sulit peralatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada 2 pendapat. Yang pertama dari Bu Tiwi dan yang kedua dari Bu senior kita yaitu Pak Allah. Yang pertama, Bu Tiwi mengemukakan bahwa untuk ekstra itu terutama perdalam literasi ya. Memang di sekolah kita itu masuk sekolah itu cuma ada beberapa judul buku yang kita punya. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa mengalokasikan dana untuk pembelian atau menambah beberapa buku cerita supaya anak itu tidak bosan membaca buku itu lagi. Terus yang kedua dari Pak Ahmad itu ada poin tentang pengoptimalan ekstrakurikuler yang bisa menyerap beberapa siswa sehingga siswanya itu aktif. Di sini dia mengungkapkan tentang hadroh ya. Karena alasan-alasan yang pertama yaitu di sini latar belakang masyarakatnya itu agamis sehingga berpengaruh terhadap kehidupan siswa kita. Terus yang kedua dilihat dari perawatan alat itu lebih bisa maksimal dibanding dengan drum band yang luar biasa. Oke, dari 2 hal tersebut insya Allah ya bisa kita alokasikan untuk rencana ke depan. Saya kira cukup, mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu. Sudah tidak ada? Oke Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas pertemuannya kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi semangat yang terus meningkat untuk bisa kita maksimal terhadap peningkatan kemajuan anak-anak kita, baik kemajuan bakatnya, kokurikulernya, ekstrakurikulernya dan lain sebagainya, sehingga hal ini nanti akan dapat menambah kemajuan sekolah yang kita tangani ini. Mohon maaf bila ada hal